Pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, permintaan hewan kurban khususnya sapi di Sumeneb, Jawa Timur ini terus meningkat setiap harinya. Karena tidak ada pelabuhan untuk menyandarkan kapal, sapi asal Madura ini terpaksa diturunkan pedagang beberapa belas meter dari pinggir dermaga. Satu persatu sapi-sapi asal Kepulauan Sapudi, Madura ini digiring pedagang menuju daratan di Pelabuhan Dungkek, Sumeneb, Jawa Timur. Puluhan sapi ini terpaksa diturunkan di tengah laut karena tidak ada pelabuhan khusus untuk menurunkan hewan ternak. Pemandangan sapi berenang dari tengah laut menuju daratan sudah menjadi hal biasa jelang Hari Raya Idul Adha karena besarnya permintaan hewan kurban, khususnya sapi di Sumeneb. Kan musim kurban, ya harganya itu mahal-mahal. Kalau yang dulu itu kira-kira 13 juta, sekarang 15 juta ini. Ya. Paling murah berapa? Paling murah itu 12 juta ini. Semakin mendekati Hari Raya Idul Adha, permintaan sapi di Sumeneb terus melonjak. Kini, harga sapi pun meningkat signifikan dengan kenaikan mencapai 2 juta rupiah per ekornya. Untuk satu ekor sapi termurah, pedagang menjual seharga 12 juta rupiah. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Seorang pemilik kerbau di Cilegon, Banten histeris saat mengetahui hewan peliharaannya mati disembelih kawanan pencuri. Kerugian akibat kematian 9 ekor kerbau tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Astagfirullahaladzim. Pemilik kerbau ini menangis histeris saat kerbau miliknya ditemukan mati mengenaskan. Sembilan kerbau mati dalam kondisi sebagian daging diambil hingga hanya tersisa kulit dan jeroan terburai. Tidak hanya daging yang diambil, pelaku juga membawa 4 ekor kerbau dalam kondisi hidup. Kasus pencurian hewan ternak kerbau ini terjadi di kawasan industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten pada Kamis malam. Pemilik baru mengetahui peristiwa ini keesokan paginya setelah warga mencium aroma bangkai dari lokasi. Yang dicuri 4 ekor, yang 5 dibiarkan tergeletak di situ. Disembelih dulu apa gimana tuh? Langsung dipotong. Bagian dalamannya ditaruh di sini, dagingnya dibawa. Pemilik kerbau Hani Purnomo sudah melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Cilegon, Banten. Total kerugian yang diderita mencapai 270 juta rupiah karena harga per ekor kerbau mencapai 30 juta rupiah. Kasus pencurian hewan ternak jelang Hari Raya Idul Adha dengan modus serupa bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Namun hingga kini kasus tidak pernah terungkap. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan sudah banjir di Kabupaten Luwu Utara terjadi. Kini korban banjir di lokasi pengungsian sudah mulai kekurangan air bersih. Sementara itu banjir kembali menghanyutkan 15 rumah dan merusak puluhan rumah lainnya. Puluhan warga korban banjir di Desa Rada, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mengantre untuk mendapatkan air bersih. Sejak banjir terjadi 2 pekan kemarin, pengungsi memang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih di lokasi pengungsian. 3 unit mobil water treatment dari Korps Brimob disiapkan untuk menyalurkan kebutuhan air bersih bagi belasan ribu pengungsi. Mobil ini didesain khusus untuk persiapan bencana dan menyediakan kebutuhan air siap minum, air panas, serta air bersih. Bantuan ini langsung dari Bapak Dankor Brimob Polri, Irjen Pol Dr. Hans Anang Revandoko. Beliau memerintahkan kami ke sini untuk menjadi utusan khusus melihat langsung kondisi di lapangan. Termasuk yang kemarin dilaporkan oleh Bapak Dansat Brimob bahwa di lokasi pengungsian sangat-sangat kekurangan air. Oleh karena itu beliau mengirimkan mobil water treatment ada 3 buah. Kapasitasnya satu mobil adalah 3.000, sehingga dalam 1 hari kita bisa 2 kali memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Bukan cuma air bersih, tapi air yang siap diminum.
mobil water treatment ini bisa diambil dari air yang keruh menjadi air yang siap digunakan, diminum ataupun digunakan untuk masak. Sementara itu banjir yang kembali melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menyapu 15 rumah warga dan merusak puluhan rumah lainnya. Derasnya aliran air yang menyapu permukiman bahkan seolah membuka aliran sungai baru. Akibatnya ratusan warga mengungsi dengan fasilitas seadanya. Sulitnya lokasi untuk dijangkau membuat bantuan di lokasi minim. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin iNews melaporkan. Selain air bersih, apalagi yang dibutuhkan oleh pengungsi banjir Luwu? Kita tanyakan langsung kepada korban banjir, Ibu Suryani. Selamat siang, Ibu Suryani. Siang. Baik, Bu Suryani, saat ini bagaimana kondisi rumah Ibu pasca banjir? Ya, kondisi rumah penuh lumpur, banyak air masuk, terus apalagi nih sekarang ada bantuan dari Polri. Iya. Jadi sekarang agak mending keluar lumpurnya semua. Jadi sekarang ini kami butuhkan air sama mesin air, terus sama genset kalau bisa, yang untuk air bersih semua pokoknya itu kami butuhkan. Berapa tinggi meter lumpurnya, Bu? Ya. Berapa? Sampai pinggang. Sampai pinggang lumpurnya. Baik. Kalau untuk listrik sendiri masih padam atau sudah nyala? Masih mati. Nah, Bu Suryani sendiri saat ini tinggal di pengungsian begitu? Iya, pengungsian masih pindah di Kampung Jawa. Bagaimana kondisi pengungsian saat ini, Bu, untuk bantuan makanan, obat-obatan, apakah lancar diberikan kepada warga? Iya, lancar itu obat-obatan, pokoknya lancar. Alhamdulillah sudah lancar semua. Tapi ini kita butuhkan air, mesin air, genset, karena mati lampu daerah sini. Bagaimana cara Ibu memenuhi kebutuhan air saat ini? Apakah harus membeli atau harus pindah ke warung lain? Itu air dipakai, air got. Dipakai buang air besar. Karena kebetulan itu hari kita pakai air got yang kurang bersih. Dipakai cuci piring, air got juga. Baik, apakah tidak ada bantuan air bersih dari pemerintah? Waktu itu 2 hari begitu belum ada. Oh, jadi 2 hari ini belum ada bantuan air. Iya. Baik, untuk membersihkan rumah dari lumpur ini, apakah sudah ada pemerintah yang membantu warga untuk membersihkan lumpur dengan peralatan yang memadai? Sudah ada dari Polri, TNI. Dari TNI, tapi yang dipakai semprot rumah itu dibikinkan got. Jadi air got dipakai semprot rumah. Baik. Kalau untuk kondisi pengungsian sendiri di tengah pandemi COVID-19 itu bagaimana, Ibu? Apakah dijarakin atau tidak? Enggak. Jadi memang karena banyak warga yang terdampak ya, Ibu Suryani, seperti itu? Iya, sudah tidak diperhatikan itu. Baik, terima kasih Bu Suryani atas informasinya. Kami turut berduka dengan musibah yang menimpa Ibu. Semoga cepat diberikan bantuan air bersih untuk warga. Sehat selalu, Bu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-68 dan juga Hari Anak Nasional tahun 2020, Bayangkari Polres Kepulauan Seribu bersama MNC Peduli menggelar sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah mengajak anak-anak belajar sambil bermain dan penanaman mangrove di Pulau Untung Jawa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Anak-anak di Kepulauan Seribu mulai kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Meski belum bisa bersekolah secara normal, anak-anak ini dapat belajar sambil bermain di perpustakaan dan taman bacaan yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Untuk menambah koleksi taman bacaan yang ada di Pulau Harapan dan Pulau Untung Jawa ini, Bayangkari Polres Kepulauan Seribu bersama MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa buku, matras alfabet, serta meja lipat. Support
dan mendorong anak-anak dengan melihat taman bacaan ini mereka minat untuk mampir dan membaca. Soalnya bukunya di dalam lumayan juga untuk menambah ilmu dan pengetahuan mereka, walaupun mereka nggak keluar karena ada pandemi ini, mereka bisa dapat ilmu dan wawasan dengan membaca buku yang kami sediakan. Ya, harapannya tentu agar anak-anak Indonesia, satu Indonesia gitu ya, semua juga bisa saling support satu sama lain. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini kita bisa saling membantu, saling support, saling meningkatkan antusiasme supaya jangan ada yang jenuh. Mungkin bisa dengan pemberian beberapa macam aktivitas lainnya supaya mereka juga bisa nggak bosen gitu ya. Tidak hanya peduli dalam bidang pendidikan, ibu-ibu Bayangkari ini juga peduli terhadap lingkungan. Bersama MNC Peduli, 1000 bibit mangrove ditanam di pesisir pantai Pulau Untung, Jawa untuk mencegah terjadinya abrasi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, ada apa dengan rumah mewah Raja Bollywood Shah Rukh Khan hingga ditutupi plastik? Jawabannya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.